Lailatul Qadar, malam yang setara dengan 1000 bulan, yang diburu seluruh umat Islam di sepanjang zaman. Amalan apakah hingga seseorang mendapatkannya? Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini merupakan bahasan yang amat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam pada saat di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang setara dengan 1000 bulan, sehingga hampir semua penceramah-penceramah membuat kalkulasi-kalkulasi secara matematis. 1000 bulan setara dengan 83 tahun, umur manusia tidak lebih dari 83 tahun, mendapatkan sekali saja Lailatul Qadar, maka beruntunglah kehidupan manusia, sudah surplus dengan satu kali mendapatkan Lailatul Qadar. Baiklah, kami adalah pengamal dari sebuah torekot arwahi yang tergabung dalam sebuah majelis zikir torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara, yang tentunya kami fokus dalam eksplorasi di ruang-ruang ruhani kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami selalu dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Jadi beragama harus kafah, sebagaimana hakikat manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Ruang-ruang jasmani sudah dieksplorasi secara demikian masifnya, namun sedikit sekali yang kita mengeksplorasi ruang ruhani kita, sisi batiniah kita, sisi esoterisnya kita. Padahal kalau kita cermati, Lailatul Qadar adalah sebuah peristiwa ruhani, atau lebih tepatnya adalah sebuah peristiwa di alam qadim, yaitu sebuah alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sebuah alam yang sudah ada mendahului dari alam realitas di dunia ini. Sebagai salah satu justifikasi untuk memahami apa itu alam qadim, yang jelas tidak bisa didefinisikan dan dideskripsikan. Oleh karena itu, kapan kita mendapatkan Lailatul Qadar? Wujudnya seperti apa Lailatul Qadar? 1000 bulan itu sebanyak apa bulannya? Itu tidak pernah ada yang tahu. Sesungguhnya tidak pernah terkonfirmasi di alam realitas ini apakah seseorang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Karena itu adalah peristiwa ruhani, ruhani yang mengalaminya dan ruhani yang bisa merasakannya. Ketika sudah mewujud di alam realitas menjadi sebuah pemahaman yang didefinisikan dan dideskripsikan, maka itu pasti menjadi terdistorsi. Baiklah, mari kita mencoba bertanya kepada diri kita masing-masing, bahwa salah satu landasan ayat yang paling relevan dengan Lailatul Qadar adalah surat Al-Qadar ayat 1 itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya anzalnahu, hu di sini dimaknai sebagai Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika malam Lailatul Qadar itu dimaknai secara fisik, secara lahiriah, secara jasad, berarti tidak sinkron dong antara Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran. Karena secara fisik, Quran sudah turun 1400 tahun yang lalu, dan sekarang Quran itu sudah lengkap dicetak di masing-masing
tempat ibadah, rumah-rumah orang muslim di seluruh dunia, hampir dipastikan ada Al-Qur'annya, yang secara fisik itulah yang namanya Al-Qur'an Mushaf. Kalau Lailatul Qadar juga dimaknai sebagai sebuah fisik, ada sebuah malam dengan ciri-ciri seperti ini, itu, hening, tidak ada angin, kemudian cerah, dan sebagainya, itu amat-amat limitasi, amat-amat tergantung, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Yang pertama, malam itu sendiri kan berlangsung secara continuous. Artinya sekarang di suatu tempat malam, di bagian belahan dunia lain pasti itu adalah siang. Kemudian hal lainnya, ketika Al-Quran sudah selesai, sudah sempurna diturunkan, berarti sudah tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Padahal yang dipahami setiap bulan Ramadan akan turun Lailatul Qadar. Saya kira ini dulu dipecahkan permasalahan ini, direnungkan baik-baik, apakah iya ya pemahaman Lailatul Qadar yang kita pahami itu seperti itu adanya. Apalagi kalau kita komparasi dengan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Kalau kita pahami juga ini dalam perspektif ganjilnya penduduk manusia di dunia ini pun akan menjadi limitasi, akan menjadi sudut pandang, karena ganjil dan genap itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Bahkan penetapan tanggal Ramadan pun amat dipengaruhi oleh bukan lagi ruang dan waktu kalau di Indonesia, bahkan dipengaruhi oleh bentuk organisasi. Jadi organisasi A, oh ini malam ganjil, organisasi B malam genap. Jadi distorsinya khususnya di Indonesia itu udah luar biasa, bukan saja distorsi secara akal rasional, tetapi sampai distorsi yang irrasional. Jadi sebuah institusi bisa membedakan makna ganjil dengan genap. Itu. Baiklah, kami mencoba melakukan eksplorasi dari sisi rohaniahnya. Bahwa kami adalah sebagaimana yang telah disampaikan, kami adalah pengamal Torekot Arwahi, sehingga kami fokus kepada bahasan-bahasan yang sifatnya rohania. Kami memahami bahwa Lailatul Qadar adalah peristiwa rohani yang terjadi di alam qadim, alam yang mendahului dunia ini. Dan menjadi amat benar dan terkonstruksi dengan jelas bangunan nalar logisnya ketika Al-Qur'annya pun dipahami dalam perspektif qadimnya. Lailatul Qadarnya pun perspektif qadim, sehingga qadim ketemu qadim itu hasilnya nyata, gitu, nyata di alam qadim gitu ya. Alat yang untuk membacanya pun harus qadim juga. Jadi sederhananya seperti ini, Al-Quran yang turun itu pun Al-Quran qadim, Al-Quran yang dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk partikel gelombang, atau dalam bahasa kuantum adalah partikel subatomik. Kemudian malamnya pun malam Qadar itu perspektifnya qadim. Oleh karena itu alat pembacanya pun dalam diri manusia harus sifatnya qadim. Alat pembaca virtual manusia yang berupa panca indera kita, mata, telinga, alat peraba, pendengar, penglihatan, dan seterusnya, itu tidak kompatibel dengan sesuatu yang sifatnya qadim, sesuatu yang sifatnya rohani. Alat pembaca virtual tersebut hanya bisa untuk sesuatu yang bisa dilihat, ada bendanya, ada materinya, dan bisa diolah oleh akal manusia. Sedangkan peristiwa Lailatul Qadar adalah peristiwa qadim, sehingga tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipahami dalam perspektif akal rasional. Saya kira di situ dulu, biar kita tegas dulu bangunan perspektif
rasionalitasnya dulu gitu. Karena kalau kita tidak rasional kemudian diterus-teruskan, kita akan menjadi terdistorsi menjadi amat jauh gitu. Baiklah, kita mencoba melihat ayat-ayat yang lain, yakni di surat Al-Waqiah 78 dan 79, bahwa Al-Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Artinya itu adalah Quran Qadim, Quran yang ada sepanjang masa, Quran yang ada mendahului terjadinya alam di dunia ini. Itulah namanya Quran Qadim. Bahkan yang lebih tepat adalah Kalam Qadim. Menjadi bernama Quran tersebut ketika dia mewujud di alam realitas ini, perlu ada identifikasi. Kalau di alam Qadim itu tidak perlu ada identifikasi. Di sana bentuknya adalah partikel dan gelombang. Oleh karena itu, alat yang untuk membaca dalam diri manusia ada sebuah entitas qadim, yaitu rohani manusia. Karena ia adalah percikan ilahiyah. Dia berasal dari alam qadim. Alam qadim, membaca alam qadim, maka dia menjadi kompatibel. Atau menurut rumusan yang disampaikan oleh Syekh Profesor Kadirun Yahya, bahwa metafisika dikali metafisika maka hasilnya fisika. Sehingga Quran Qadim, malam Lailatul Qadar yang Qadim, dibaca oleh pembaca Qadim, yaitu ruhani kita, maka hasilnya menjadi fisika, atau lebih tepatnya adalah limit fisika, fisika di alamnya. Ini membingungkan gak ya? Karena ada lagi rumusan yang lebih sederhana lagi menurut beliau. Metafisika adalah fisika di alam meta. Demikian, semoga memudahkan kita. Nah, sekarang bagaimana kita cara mendapatkan Lailatul Qadar? Kita sudah punya kesimpulan bahwa Quran itu Qurannya Qadim, malamnya pun malam yang Qadim, alat pembacanya pun sifatnya limit Qadim. Maka yang harus dilakukan adalah kita melakukan aktivasi ruhani kita terlebih dahulu. Bahwa ruhani manusia itu yang sering saya sampaikan berbeda dengan ruh makhluk pada umumnya. Ruh manusia itu di samping dia mempunyai fungsi sebagai daya hidup, dia juga berfungsi sebagai nur iman dan nur kitab. Makanya ketika ini diaktifasi, potensi nur iman dan nur kitabnya itu akan terbuka. Nur iman itu akan meningkatkan energi ruhaniah kita, sehingga memungkinkan untuk bersambung kepada sistem wasilah, sistem ruhani, sebuah sistem yang qadim, sebagaimana sistem di alam dunia ini, yaitu hukum sunatullah, dan lawannya di alam ruhani namanya hukum wasilah. Dengan telah teraktivasinya nur iman kita, maka kita bisa mengakses atau tersambung kepada sistem rohani tersebut. Nah, di lain itu, ketika nur kitab kita teraktivasi, maka berpotensi untuk bisa membaca atau menyentuh kitab Qadim tersebut di alam Qadim atau di Lauh Mahfuz. Bahkan kalau kita eksplorasi lebih lanjut lagi, itu ya tidak harus terjadi malam, karena ketika kita menyebutkan malam dalam perspektif alam dunia ini, maka yang telah di awal saya sebutkan, di Indonesia sekarang malam, di Amerika maka lagi terik matahari, lagi siang, itu karena bedanya 12 jam itu ya. Jadi menjadi limitasi, menjadi terbatas. Tetapi kalau malam itu adalah sebuah peristiwa qadim yang ada dalam ruhani kita, itu tidak terbatas oleh ruang
dan waktu, tidak ada siang dan malam. Namun kalau kita memahami dalam perspektif yang lebih substantif, ya perspektif malam ya seperti itu, keheningan, kemudian terhindar dari hiruk pikuk dan seterusnya. Karena untuk mendapatkan Quran Qadim itu kita harus dalam keheningan yang hakiki. Kita harus berada dalam ordinat 0,0. Itulah gelombang kemutlakan, gelombang Tuhan. Dan yang paling penting tentunya kita sebagai orang awam tidak bisa juga selanang-selonong masuk ke gelombang tersebut. Karena dipastikan kita tidak paham, kita tidak mengenali gelombang ketuhanan. Titik absolutnya itu, di frekuensi 0,0 itu sebagai orang awam itu tidak paham. Oleh karena itu, kita perlu bimbingan seorang guru mursyid yang waris. Dan sekaligus ini saya bisa menjelaskan, mursyid yang waris itu ya yang bisa mempersambungkan rohani kita dengan tali wasilah, dan kemudian bisa membimbing rohaniah kita agar bisa memahami Quran Qadim. Itulah terjadinya Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar bisa dialami oleh manusia kapanpun, dimanapun, sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian sekali lagi ini juga bukan kami mengklaim sebuah kebenaran tunggal, ini adalah dalam perspektif Qadimnya, dalam perspektif ruhaniyahnya. Seperti itulah yang kami pahami tentang Lailatul Qadar. Kami akhiri, billahi anta maksudi, wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.